Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Risma Ramadhani. Saya dari kelas 1A dengan NIM 250900010. Nah, kali ini aku bakal mau review laptop punya aku sendiri, yaitu Axio Pongo 725. Nah, laptop ini buatan brand lokal Indonesia, tapi speknya itu nggak kalah sama laptop luar negeri loh. Aku udah pakai beberapa buat nugas, nonton, sampai main game, dan hasilnya cukup mengejutkan. Jadi di video ini aku bakal mulai bahas dari desain, performa, kelebihan, sampai kekurangannya. Yuk. Nah, yang pertama kita bahas desain dan tampilannya terlebih dahulu. Axio Pongo 725 ini memiliki warna hitam gelap yang terlihat elegan dan profesional. Bodinya juga terasa solid, nggak ringkih, dan build-nya itu bagus banget buat laptop ukuran lokal. Keyboardnya juga udah backlight putih, jadi enak banget kalau dipakai malam-malam. Beratnya juga sekitar 2 kilo, jadi masih cukup ringan ya kalau dibawa untuk ke kampus atau kerja. Secara penampilan, laptop ini juga kelihatan seperti laptop gaming, tapi simple, nggak ada aksen aneh-aneh, jadi cocok juga buat kalian yang suka tampilan minimalis. Sekarang kita bahas yang paling penting nih, yaitu spesifikasi. Laptop ini mempunyai prosesor Intel Core i7-12650H yang mempunyai 10 core dan 16 thread, jadi udah kenceng banget nih buat multitasking. Dan GPU-nya udah memakai Nvidia GeForce RTX 2050, jadi bisa banget nih buat nge-game, ngedesain, atau editing video. Nah, RAM-nya juga udah memakai 16GB DDR4, dan penyimpanannya itu udah mulai SSD 512 GB, jadi buka aplikasi itu cepet banget ya, nggak delay sama sekali. Dan layarnya itu 15,6 inci Full HD dengan refresh rate 144Hz, jadi bikin tampilan super smooth, apalagi pas main game, buka YouTube. Aku juga udah coba buat aktivitas harian seperti tugas coding, terus buka tab banyak, terus main game, dengerin musik, semua itu lancar. Cara pengalaman pengguna itu aku suka keyboardnya. Buat keyboardnya itu empuk dan nyaman banget buat ngetik, dan suaranya juga jernih, dan dia itu memakai suhu kipas yang punya pendingin. Nah, jadi secara keseluruhan buat performa editing, tugas kuliah, sampai nge-gaming, semua tuh udah oke banget di harga kelas segini ya. Buat daya tahan baterainya itu
sekitar 4 hingga 5 jam kalau dipakai kerja biasa. Tapi kalau untuk ngegaming paling ya cuma 2 jaman karena GPU-nya itu aktif, dan waktu ngechargingnya itu udah sekitar 1,5 jam itu udah penuh. Nah, dan port-portnya itu udah lengkap banget ya, USB tipe C dan LAN berwarna biru, juga port USB 3.0, dan ini audio jack. Nah, ini adalah port direct current input, lalu ada USB tipe A, lalu HDMI, lalu USB tipe C. Jadi kalau mau disambungin ke monitor, mouse, alat lainnya itu gampang banget ya. Nah, kita bakal membahas kelebihan dan kekurangannya nih. Untuk kelebihannya sendiri, spek tinggi di harga 11 jutaan itu worth it sih, dan memakai layar 144 Hz, jadi bikin tampilan itu super smooth. Dan untuk build queue-nya itu juga bagus, desainnya elegan, RAM-nya juga besar, SSD-nya juga cepat. Jadi produk lokal dengan generasi di Indonesia. Prof. Dan kekurangannya ya, menurut aku itu bobotnya itu agak berat, jadi sering dibawa keluar itu agak pegel ya, berat. Nah, baterainya juga cepat habis, dan suara kipasnya itu sedikit kedengaran kalau performa itu lagi tinggi. Nah, sebagai penutup nih, kesimpulannya itu menurut aku ya, Axio Pongo 725 ini sangat worth it sih di harga segitu. Cocok banget nih buat kamu lagi nyari laptop kenceng buat nugas, kerja, editing, atau ngegaming ringan. Dan di sini tuh aku seneng banget nih karena produk lokal itu bisa bersaing sama merek luar negeri dengan kualitas bagus ini. Nah, jadi itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.